Selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung aja nih bahas satu bagian penting tapi sering banget kelewat dari buku How the Mighty Fall karya Jim Collins. Kita fokusnya ke lampiran kedua, Appendix 2 itu loh. Sumber kita ya lampiran itu aja. Isinya detail banget soal gimana Collins dan timnya milih perusahaan pembanding yang sukses. Tujuannya apa sih? Biar Anda paham betul dasar metode perbandingan yang ya bisa dibilang jadi tulang punggung argumen di buku itu. Kenapa sih penting banget bandingin perusahaan yang katakanlah jatuh sama yang tetap oke di zaman dan industri yang sama? Nah, oke, yuk kita kupas bareng. Jadi, emangnya kenapa nggak cukup pelajari perusahaan yang gagal aja? Buat apa gitu repot-repot cari pembanding sukses? Nah, itu dia pertanyaannya. Penting banget itu. Kalau cuma lihat yang gagal, kita mungkin dapat gambaran ya, tapi nggak tahu persis apa bedanya sama yang berhasil lolos dari masalah yang sama. Appendix 2 ini nunjukin metode mereka yang super ketat buat milih si pembanding sukses ini. Yang kerennya, prosesnya tuh sangat terukur, pakai angka, bukan asal pilih yang kelihatannya hebat aja. Oh gitu. Gimana persisnya mereka milih? Ada semacam sistem skor gitu ya? Betul, ada sistem skornya. Jadi pertama, mereka cari kandidat di industri yang mirip. Pakai data kayak klasifikasi industri standar atau kode SIC, terus juga laporan analis. Nah, habis itu, tiap kandidat dinilai pakai skor berdasarkan 6 hal utama. Satu, kecocokan bisnis. Ini soal model bisnisnya mirip nggak? Dua, kecocokan ukuran. Misalnya pendapatannya, sebanding nggak ukurannya. Ketiga, kecocokan kinerja sebelumnya. Nah, ini penting. Pas sebelum masa sulit itu, kinerja mereka mirip nggak? Biar titik awalnya fair gitu loh. Masuk akal. Biar startnya nggak terlalu jomplang ya. Lalu kriteria selanjutnya pasti soal perbedaan setelah periode sulit itu kan? Tepat sekali. Kriteria keempat, perbedaan kinerja setelahnya. Seberapa jauh beda kinerja mereka setelah masa sulit itu, terutama kalau dibandingin sama rata-rata pasar. Di sini ada aturan main yang menarik nih. Skornya itu dikurangi kalau kinerja si pembanding nggak jauh-jauh amat di atas pasar. Oh. Jadi sukses di sini harus benar-benar nonjol, bukan cuma sekedar bertahan hidup aja. Oke. Jadi nggak cukup cuma selamat, tapi harus unggul signifikan ya dibanding pasar pada umumnya. Terus apalagi kriterianya? Kelima, reputasi. Mereka ngecek peringkat di daftar Most Admired Companies versi Fortune. Dan ngeceknya itu sampai 10 tahun setelah periode perbandingan selesai. Wah, jauh juga ya ngeceknya. Dan jatuh belakangan. Ini buat mastiin pembandingnya memang tangguh beneran. Jadi harus teruji waktu juga ya si pembanding ini? Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ketelitian milih pembanding inilah yang bikin argumen soal 5 tahap kejatuhan di buku itu jadi kuat. Tanpa pembanding yang valid dan dipilih seketat ini, ya kesimpulannya bisa jadi kurang meyakinkan gitu. Bisa kasih contoh nyata nggak? Biar lebih kebayang gitu. Misalnya Circuit City. Itu kan toko elektronik yang, ambruk parah ya. Siapa pembandingnya? Nah, itu contoh bagus. Setelah lewat saringan ketat tadi, yang terpilih sebagai pembanding Circuit City itu Best Buy. Oh, Best Buy. Iya, mirip kan bisnisnya di awal, tapi nasib akhirnya beda banget ya. Ya kan? Contoh lain, untuk Hewlett-Packard atau HP, di era tertentu, pembandingnya itu IBM. IBM ya, oke. Terus buat raksasa farmasi Merck, yang jadi pembandingnya itu Johnson & Johnson. Wah, Best Buy jadi pembanding Circuit City ya. Menarik banget sih ngelihat gimana nasib mereka berdua sekarang. Ini benar-benar nunjukin kalau prosesnya itu cari pasangan yang paling pas secara metodologi ya, bukan asal comot nama besar. Benar sekali. Tapi ada juga kasus unik loh, kayak Rubbermaid. Nah, ini perusahaan produk rumah tangga. Mereka itu nggak nemu satupun perusahaan yang lolos semua kriteria ketat itu. Oh ya? Terus gimana? Jadi mereka jujur aja bilang di bukunya, nggak ada pembanding yang pas buat Rubbermaid. Ini menurut saya malah menunjukkan integritas metodologinya, nggak maksa gitu. Iya, setuju. Artinya kalau memang nggak ketemu jodoh yang pas sesuai kriteria ya diakui aja ya. Keren sih itu. Betul. Ada juga cerita yang agak ironis, kayak Motorola. Motorola, kenapa tuh? Dulu, di studio era 70-an, Motorola itu jadi pembanding sukses buat Zenith, perusahaan TV yang akhirnya jatuh itu. Pas studio era 90-an buat buku ini, giliran Motorola sendiri yang masuk daftar perusahaan jatuh. Wah,
Ironis banget ya. Iya kan? Ini ngingetin kita kalau sukses di satu waktu itu, nggak jaminan abadi. Pembanding sukses pun bisa goyah nantinya. Dinamis banget memang. Jadi pelajaran buat Anda yang dengerin apa nih dari semua ini? Kayaknya paham metode di balik sebuah riset, kayak cara milih pembanding ini, itu ngasih kita semacam kacamata ya, buat menilai temuannya lebih kritis. Jadi nggak cuma nelan mentah-mentah kesimpulannya, tapi kita jadi ngerti gimana cara mereka sampai ke sana. Betul nggak? Betul banget. Dan ini juga jadi pengingat pentingnya konteks dan perbandingan. Kalau mau belajar dari sukses atau gagal, jangan cuma lihat satu sisi aja. Coba deh lihat juga kembarannya yang mungkin hadapi tantangan mirip, tapi nasibnya beda. Hmm. Jadi obrolan kita soal Appendix 2 dari How the Mighty Fall ini benar-benar nunjukin ya betapa krusialnya metode perbandingan yang hati-hati itu buat ngerti dinamika bisnis. Ini bukan sekedar detail teknis riset yang ya udah buat peneliti aja, tapi ini inti dari cara kita belajar dari sejarah biar lebih efektif gitu. Iya, setuju. Sebagai penutup mungkin ya, satu hal buat Anda renungkan. Saat Anda coba menilai sebuah kesuksesan, entah itu perusahaan, proyek, atau mungkin strategi pribadi Anda sendiri, udah kepikiran belum soal pembanding yang relevan? Apa sih yang bisa dipelajari dari mereka yang hadapi tantangan mirip tapi hasilnya kok beda? Mungkin justru di situ ada pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil.